Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Rahmawati, NIM 63010200042. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Poin-poin yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, Islam dan sistem pasar. Yang kedua, harga dan pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam. Yang ketiga, moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Yang terakhir adalah pengawasan pasar. Yang pertama, Islam dan sistem pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar sangat menentukan tingkat kemaslahatan suatu masyarakat, terutama dalam rangka memenuhi kegiatan ekonominya. Yang pertama, mekanisme pasar dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalisme, dikenal tiga sistem ekonomi, yaitu ekonomi pasar bebas, ekonomi komunisme, dan ekonomi Islam. Ekonomi pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, pasar sangat berperan penting dalam mengendalikan perekonomian, termasuk jenis dan jumlah komoditi barang yang akan diproduksi. Sistem perekonomian komunis. Dalam sistem ini, sebagian besar kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah, juga berperan penting dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang pokok. Sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, Islam ekonomi tidak ada yang secara mutlak, tidak ada campur tangan pemerintah. Kebanyakan negara menggunakan sistem ekonomi campuran karena dirasa sesuai. Yang kedua, mekanisme pasar dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. Dalam ekonomi Islam, kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Namun, negara berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar, mencegah dan menindaklanjuti perilaku kecurangan dan spekulasi. Dalam mekanisme pasar Islam ini mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, harga dan pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam. Dalam teori ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Di saat penawaran menurun dan permintaan mengalami kenaikan, maka terjadi kenaikan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak dapat menentukan harga produknya. Yang menentukan harga semua produk adalah pasar. Produsen hanya mengambil harga yang ditetapkan oleh pasar, dan masing-masing produsen bertindak sebagai price taker. Maksudnya adalah bahwa produsen tidak mempunyai kekuatan pasar. Yang ketiga, moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Moral merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi sikap dalam persaingan di pasar. Islam mengatur setiap tindakan khususnya dalam hal perdagangan dan persaingan di pasar. Berikut aturan-aturannya. Yang pertama, spiritualisme transaksi perdagangan. Dalam melakukan transaksi perdagangan, masyarakat tidak bisa sepenuhnya memiliki kebebasan tanpa aturan. Dalam ekonomi Islam, pada prinsipnya semua barang adalah milik Allah, dan semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Selain itu, dalam Islam juga melarang memperoleh harta dan memakan harta orang lain. Yang kedua, aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan. Dalam prinsip ekonomi Islam, sebuah transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela, atau tidak ada pemaksaan. Barang yang diperjualbelikan adalah yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam selalu diutamakan adanya keadilan dan segala bentuk ketidakadilan dilarang. Contohnya adalah pelarangan riba, ghorar, masyir, dan sebagainya, dan membolehkan adanya sistem bagi hasil. Poin yang keempat adalah pengawasan pasar. Pengawasan pasar dilakukan dalam rangka untuk melancarkan mekanisme pasar yang ada. Pengawasan pasar ada dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Yang pertama, pengawasan internal. Sistem pengawasan ini bergantung pada pendidikan Islami individu dengan melandaskan nilai rasa takut kepada Allah. Yang kedua, pengawasan eksternal. Pengawasan ini dilakukan oleh Hizbah, seperti pengawasan perindustrian dan perdagangan yang berkaitan dengan administrasi dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.